Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah membaca muqaddimah dari Syekh Abdul Najjar bin Ahmad dari kitabnya Zadul Mustaqni. Kemudian beliau mengawali kitabnya dengan kitab At-Taharah. Mengawali kitabnya dengan kitab Al-Taharah. Dan rata-rata Islam sedinaan Rasulullah kutubul fikih diawali dengan kitab Al-Taharah. Mu'alif rahimahullah dan mungkin juga pengarang-pengarang kitab yang lainnya tatkala menulis kitab fikih diawali dengan kitab At-Taharah itu dengan dua sebab. Yang pertama yang disebutkan oleh Muhammad bin Shalih rahimahullah, anna at-taharata tahriyatan min al-adha. Bahwasanya taharah itu menghilangkan dari adha, dari kotoran. Dan yang kedua, anna taharah miftahus shalah. Bahwasanya taharah itu adalah kuncinya salat atau pembukanya salat. Hingga diawali dengan kitab At-Taharah. Nah, Alhamdulillah Rasulullah demikian pula sebagaimana hadisnya Jibril yang masyhur tatkala menyebutkan umat Islam, maka disebutkan Islam atas ada la ilaha illallah. Islam itu yang pertama syahadat. Kemudian taqsimus salat. Kalau menegakkan salat ila akhirih. Pembahasan syahadat itu pembahasan tauhid dalam kitab tauhid. Pembahasan syahadat. Pembahasan kutubul fikih, diawali dengan rukun Islam yang kedua yang salat. Tatkala salat itu tidak sah kecuali dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci, maka dijadikan yang pertama kali sebelum salat kita taharah. Dan tatkala taharah suci itu butuh dengan alat, yang alat salah satunya adalah air, al-ma', maka biasanya masuk di dalam kitab taharah babul miyah. Bab pembahasan tentang air. Sebagaimana yang juga akan beliau sebutkan dalam kitab ini. Nah, depan sekina al-Rasulullah, kitab At-Taharah. At-Taharah secara bahasa an-nadhafah. At-Taharah secara bahasa an-nadhafah. Ini kebersihan. Baik. Kemudian secara syar'i, At-Taharah secara syar'i terbagi menjadi dua makna. Ada makna asal, ada makna furu'. Makna intinya dan ada makna cabangnya.
Tahara ada makna asli taharatul qalbi, pensucian hati minasyirik ibadatillah, dari kesyirikan pada peribadahan kepada Allah. Wal ghil wal baghdha li ibadillahil mu'minin, dengki kepada hamba Allah yang beriman. Ini tahara yang pertama. Tahara mensucikan hati dari kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah, serta mensucikan hati dari kebencian kepada hamba Allah yang beriman. Nah, dan ini apa yang Allah lebih penting daripada taharatul badan. Taharatul qalbi, kesucian hati, ini lebih penting daripada taharatul badan. Nah, karena ikhwan tidak akan mungkin taharatul badan itu terjadi, atau diterima tatkala taharatul qalbi ini tidak terjadi. Baik, karena mereka yang menjalankan ibadah kepada Allah, salat atau kesucian yang lainnya, tatkala taharatul qalbi dia tidak jalani, dia masih berbuat syirik dan yang semisalnya, maka tidak diterima peribadahannya. Nah, dan yang kedua, taharah hissiyah. Taharah hissiyah. Yang pertama taharatul qalbi, yang kedua taharah hissiyah. Hissi, zahir. Nah, ini khana sedina Allah. Baik. Dan yang dimaknakan nanti yang akan dibahas, makna yang kedua ini, taharah hissiyah. Nah, membersihkan barang-barang suci yang terkena najis. Beliau rahimahullah menyebutkan definisi at-taharah. Kata beliau rahimahullah, wa hiya irtifa'ul hadathi. Yang namanya taharah itu adalah irtifa'ul hadath. Terangkatnya hadath wa ma fi ma'nahu, dan apa-apa yang semakna dengan pengangkatan hadath. Wa zawal khabathi, dan hilangnya kotoran. Nah, ini ta'rif definisi taharah, mengangkat irtifa'ul hadath, mengangkat hadath. Nah, hadath itu sesuatu yang menghalangi salat. Jadi disebut hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah, yang diwajibkan untuk menjalankan taharah itu disebut hadas. Nah, nanti harus dibedakan antara hadas dengan najis. Nah, antara hadas dengan najis. Baik. Jadi hadas sesuatu yang menghalangi salat. Baik. Jadi mengangkat hadas wa ma fi ma'nahu, dan apa-apa yang semakna dengannya. Nah, apa-apa yang semakna dengan mengangkat hadas, tapi dia tidak mengangkat hadas, itu juga disebut taharah. Misal, khana sedina Allah, seseorang tatkala berwudu, tajdidul wudu,
Karena disunahkan untuk berwudu. Seseorang kalau sudah wudu, kemudian sholat, kemudian dia menunggu waktu sholat, masuk waktu sholat yang selanjutnya, dia memperbarui wudunya. Dalam keadaan dia belum batal wudu. Maka tatkala dia wudu yang kedua, ini bukan istifa'ul hadas, karena dia tidak hadas, tapi makna di sana. Dia disebut juga taharah, disebut wudu, padahal dia tidak hadas. Ini pengertian makna itu. Mengangkat hadas, dan apa-apa yang semakna dengan makna hadas. Tapi bukan hadas yang dihilangkan. Itu salah satu contoh. Seseorang yang berwudu dalam keadaan belum batal wudunya. Ini perkara yang sunnah. Jadi wudu setiap kali sholat. Ini kan sebenarnya Allah, tapi ini perlu diperhatikan. Disebutkan dalam Mukhalafatus Shahara wa Shalah yang sesat. Yang menunjukkan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Termasuk perkara kesalahan dalam wudu itu tasdidul wudu, mengulangi wudu yang belum batal, yang tidak diselingi dengan sholat. Kalau seorang wudu kemudian sholat, belum batal wudunya, dia nunggu waktu sholat, datang waktu sholat selanjutnya, kemudian dia memperbarui wudunya, itu sunnah. Meskipun belum batal. Tapi kalau orang di rumah itu berangkat ke masjid wudu, sampai di masjid tidak batal wudunya, wudu lagi, kemudian sholat. Ini yang tidak ada contohnya. Ini kan kebinaan yang tidak diselingi dengan sholat. Ini wama fi makna. Wazawalul khabasi. Dan hilangnya kotoran. Khabas itu najis. Hilangnya najis. Beliau rahimahullah menggunakan lafaz zawal. Tidak menggunakan lafaz izalah. Zawalul khabasi. Tidak menggunakan wa izalatul khabasi. Karena ada perbedaan makna. Zawal, dengan izalah. Kalau zawal itu maknanya hilangnya najis. Kalau izalatul khabasi maknanya menghilangkan najis. Ini beda. Hilangnya najis dengan menghilangkan najis beda. Misal ikhwan fillah azakumullah. Kalau dengan lafaz izalatul khabasi, izalah, itu menggunakan zawal ya. Izalah, menghilangkan najis. Kalau misalnya seseorang pakaiannya terkena najis, pakaian dia terkena najis, kemudian dia pakai jalan, kemudian di tengah jalan dia kehujanan. Bahasa kulit pakaiannya, najis yang menempel di pakaiannya tidak tersisa sama sekali. Terkena air hujan hingga pergi. Kalau lafaznya izalatul khabasi, maka dia jadi masih najis. Karena tidak menghilangkan najis. Tapi kalau zawalul khabasi, zawalul hadasi, najisi, artinya hilangnya najis. Karena ikhwan fillah azakumullah, baik tidak dipersyaratkan najis itu hilangnya dengan perbuatan kita. Semaka maka najisnya hilang tanpa kita sengaja, baik, maka dia termasuk hilang najisnya. Sehingga tidak butuh dengan niat. Itu kalau zawal, lafaznya zawal hilang. Yang penting hilang. Apakah dengan perbuatan kita atau tanpa sengaja? Jadi yang dicontohkan. Ada najis di pakaian kita, kemudian terkena air hujan dan hilang, padahal kita tidak niat untuk menghilangkannya. Baik, maka secara otomatis najis itu hilang. Maka pakaian kita sekarang menjadi suci. Beda dengan lafaz izalah, karena tidak ada upaya untuk menghilangkan. Maka kita harus tetap, kalau lafaz izalah, kalau kita sampai rumah sudah banyak koyor, tetap kita harus suci lagi, karena kita belum menghilangkan najis. Ini apa yang ini definisi
taharah yang disebutkan. Nah, irtifa'ul hadasi wa ma fil ma'na wa zawalul khabasi. Sehingga Alhamdulillah, baik di dalam 6 taharah itu sering disebutkan hadas dan khabar. Khabar itu najis. Nah, ini juga tentunya berbeda. Kalau khabar, kalau najis, nah, di antaranya definisi yang disebutkan para ulama, disebutkan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kullu 'ainin yajibu tatahhur minha. Segala sesuatu yang kita wajib untuk bersuci darinya. Nah, untuk menghilangkannya itu disebut najis. Nah, segala sesuatu yang kita wajib untuk bersuci darinya itu disebut najis. Jadi harus bisa membedakan antara hadas dengan najis. Kalau secara gampangnya najis itu kelihatan apa bendanya. Kalau hadas itu tidak. Nah, seseorang berwudu, kemudian dia ketiduran, nah, maka batal wudunya. Batal wudunya. Seseorang menjalankan perkara-perkara yang batal, menyebabkan batal wudunya, itu namanya hadas kecil. Tidak bisa kelihatan. Kalau najis, nah ini beda. Sesuatu yang ada airnya, ada bendanya, yang kita wajib untuk menghilangkannya. Nanti ikhwan fillah azakumullah, kalau tidak bisa membedakan ini, biasanya besok waktu pembahasan waktu dulu. Pembatal dulu. Nah, padahal pembatal wudu itu perkara-perkara hubungannya dengan hadas, tidak ada hubungannya dengan najis. Sehingga kalau tidak dipahami kadang-kadang seorang itu punya pemahaman, kalau orang itu berwudu, kemudian memegang najis, maka batal wudunya. Nah, ini keliru karena beda najis dengan hadas. Nah, yang membatalkan wudu itu hadas, bukan najis. Kalau seorang sudah berwudu, kemudian menyentuh barang yang najis, ya, menyentuh barang yang najis, maka wudunya tetap sah, wudunya tidak batal. Ini kan kudina aja kemudian. Dibedakan antara najis dan hadas. Kemudian beliau menyebutkan al-miyahu salasatun. Al-miyah itu jamak dari ma. Air itu ada 3. Beliau memasuki pembagian air. Nah, betul fikih biasanya diawali dengan pembagian air karena alat untuk bersuci baik itu hukum asalnya adalah air. Nah, kalau tidak ada baru menggunakan turab, bertayamum, maka dibahas terlebih dahulu masalah air. Baik. Beliau sebutkan rahimahullah sebagaimana dalam mukadimah. Nah, ini fikih ini mazhabnya Imam Ahmad. Nah, disebutkan al-miyah salasatun. Air itu terbagi menjadi 3. Air terbagi menjadi 3. Yang pertama tahurun. Yang pertama tahurun. Nah, tahurun. Baik. Kalau secara ringkas, baik. Air itu menjadi 3. Dari pembahasan beliau ya, belum kita lanjutkan. Jadi, soalnya kalau kita membaca ini nanti baik terus tergambarkan karena ini susunannya nyambung, nah tidak berpoin-poin. Baik, ringkasnya dari apa yang beliau paparkan. Air itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tahur, nah, yang kedua tahir, yang ketiga najis. Nah, ini pembagian air menjadi 3. Baik, tahurun ini yang pertama. Nah, yang kedua tahir, yang ketiga najis. Nah,
Ikhwan fillah azakumullah, tahur itu maknanya air itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Itu tahur. Nah. Air yang kedua tahur, suci. Ya. Tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Suci dia. Tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Baik. Dan yang ketiga najis. Nah. Ini pendapat beliau. Nah. Istilah para ulama, baik. Ringkas, yang dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, air hanya terbagi menjadi dua. Tahur dan najis. Baik. Tidak ada air yang tahir, tidak ada air yang suci, dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Baik. Ini tidak ada pembagian air yang ketiga. Imma air itu suci atau imma air itu najis. Nah, ini khanifidina azakumullah. Baik. Kita lihat. Qala rahimahullah, al-miyahu thalathatun tahurun la yarfa'ul hadatha wa la yazilu najasa at-tarif ghairuhu. Nah, yang pertama suci, tahur. Air itu suci, suci dan mensucikan. Tahur. Baik. Tahur itu air yang nanti boleh sebutkan definisinya. Makna air yang tahur itu air yang pada sifat aslinya. Baik. Air yang belum berubah dari sifat aslinya itu air yang tahur. Nah, jadi air yang masih dalam sifat aslinya, maka dia air yang tahur. Sifat-sifatnya tidak berubah, maka dia disebut air yang tahur. Nah, kata beliau, la yarfa'ul hadath, tidak menghilangkan hadas, wala yuzilun najas, dan tidak menghilangkan najis, tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan najis. Ingat dua tadi sering kita sebutkan, hadas dan najis dibedakan. La yuzilun najas al-tarif, tidak menghilangkan najis yang datang, najis yang mengenai. Ghairuhu, selainnya, selain air tahur ini. Jadi tidak ada yang bisa mengangkat hadas, tidak ada yang bisa menghilangkan najis kecuali air yang tahur, kecuali air yang suci. Yang kemudian disebutkan definisi tahur, wa wal baqi ala hilqati, itu definisinya. Nah, baik. Jadi kalau mungkin agak enak, tahurun itu dikasih garis atas, kemudian wahwa al-baqi ala hilqati, kasih garis. Baik. Nanti definisi tahur itu air yang al-baqi ala hilqati, air yang masih tetap dalam asalnya, asal penciptaannya belum berubah sifat-sifatnya. Baik, itu makna air yang tahur. Nah, air yang belum berubah dari sifatnya. Baik. Ini ikhwan fillah. Maka ikhwan fillah, air yang belum berubah dari sifat aslinya, itulah yang bisa mengangkat hadas, itulah yang bisa menghilangkan najis. Ikhwan fillah, baik. Para ulama ikhtilaf, apakah selain air itu bisa mengangkat hadas atau tidak? Ini istilah para ulama. Salah satu pendapat, ini nanti akan kita bahas dalam pembahasan tayamum. Ya. Jadi dalam pembahasan tayamum. Baik, kalau seorang tidak punya air, kemudian dia bertayamum. Nah, dengan tayamumnya dia itu, apakah hadasnya itu hilang atau tidak? Apakah dia sekedar menggantikan air sifatnya? Nah, ini terjadi istilah di kalangan para ulama. Dan pendapatnya, mazhabnya Imam Ahmad, ini yang beliau sebutkan di sini.
Baik, bahwasanya selain air itu tidak bisa mengangkat hadas. Nah, sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau seorang itu datang waktu sholat dia berhadas dan tidak mendapatkan air, maka dia bertayamum menggunakan pasir, menggunakan tebu. Maka pasal dia bertayamum, hadas dia itu belum terangkat. Nah, karena hadas itu hanya bisa terangkat, hanya bisa hilang kalau dengan air. Baik, ini pendapatnya baik mazhab Hambali. Nah, maka beliau sebutkan di sini, la yarfa'ul hadas. Tidak ada yang bisa menghilangkan, mengangkat hadas, wala yuzilun najas, at-tariq. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan najis yang mengenai yang datang selain air. Berarti pendapatnya debu itu tidak bisa menghilangkan hadas. Kan ini nanti akan lebih dalam bab tayamum. Kenapa? Kenapa beberapa demikian? Karena kalau seorang itu bertayamum lama, mungkin dia hadas besar. Belum mandi karena tidak ada air, dia bertayamum. Setelah dia dapat air, maka dia harus mandi. Nah, walaupun dahanya sudah berhari-hari, misalnya dia harus mandi. Itu yang mendasari maka al-mazhab yang berpendapat bahwasanya debu atau tanah itu tidak bisa mengangkat hadas. Dia hanya sifatnya pengganti. Nah, pengganti dari air. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, saya pendapat yang roji akan disebutkan Allah alam shawab. Baik. Nah, selain air itu juga bisa menghilangkan hadas. Nah, jadi kalau orang itu bertayamum maka hadasnya hilang dengan tayamum itu. Nah, tadi mu'affad ya. Mu'affad maknanya tayamum itu akan batal kalau ada air. Nah, selama tidak ada air maka hadasnya hilang. Baik. Ini satu pembahasan hadas. Yang kedua, baik. Pembahasan najis. Wala yuzilun najasa at-tariq. Najis yang datang. Najis yang datang. Maknanya benda yang suci kemudian terkena najis. Itu namanya najas at-tariq. Nah, kalau asalnya airnya itu najis, tidak akan bisa disucikan. Kita memiliki pakaian suci. Kemudian terkena barang najis. Itu namanya najis yang tariq. Ya. Yang mengenai, yang datang mengenai barang pakaian kita. Baik. Ini dihilangkan dengan air. Nah, tapi kalau airnya yang najis. Baik. Misalnya, dari perkara-perkara yang najis ya. Jadi barang-barang yang najis. Baik. Kotoran, emar misalnya, dia najis. Baik. Ini selama tidak bisa disucikan. Karena air, ya. Karena bendanya itu yang najis. Baik. Jadi dibedakan antara barang suci yang terkena benda najis dengan barang yang najis. Ini beda. Nah, barang suci yang terkena benda najis ini yang disucikan, ini yang dibahas. An-najis at-tariq. Kalau barang yang najis ini nggak bisa disucikan. Nah, maka innal musyrikin najis. Orang-orang musyrik itu najis, orang-orang kafir najis. Sehingga tidak perlu dimandikan. Kalau meninggal yang dimandikan berapa kali pun tetap najis ya karena airnya najis. Ini hamdulillah baik. Jadi pembahasan itu jasa itu pembahasan benda suci yang terkena barang najis. Bukan mensucikan barang yang aslinya najis. Nah, bukan itu. Baik, maka disebutkan ya zilun najasa tariq. Nah, demikian pula di sini, pendapatnya dari mazhab ini bahwasanya najis itu hanya bisa dihilangkan dengan air, tidak bisa dihilangkan dengan cara lain. Nah, tidak bisa dihilangkan dengan cara lain. Baik, sehingga, hanya air satu-satunya yang bisa mengangkat hadas dan juga yang bisa menghilangkan najis. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Kalau menurut ucapan Malik rahimahullah,
dengan masa beliau, kalau misalnya baik kita mempunyai pakaian yang kemudian terkena benda najis, terkena benda najis, baik. Kemudian kita menggunakannya dan terkena geser, bersentuhan, bergesekan, baik dengan benda lain misalnya, dengan benda-benda yang agak kasar. Kemudian najis yang menempel di pakaian itu hilang, sifatnya hilang, akarnya, warnanya tidak ada, baunya tidak ada sama sekali sifatnya. Baik, maka menurut mazhab ini, maka itu tetap najis karena dihilangkan tidak dengan air. Nah, tapi menurut mazhab yang lainnya, itu sudah suci karena airnya tidak ada. Dan itu pendapat yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, barang najis itu dengan apapun hilangnya, maka dia suci. Nah, asalkan sifat-sifatnya sudah tidak ada. Nah, baunya tidak terbau, warnanya, rasanya, sifat-sifatnya tidak muncul. Dengan apapun dia hilang, apakah dengan air, apakah dengan tanah, apakah dengan angin, nah, maka dia hilang. Kita memiliki sajadah misalnya yang terkena air kencing dari anak-anak kita. Kemudian kita jemur berhari-hari. Nah, nggak ada hujan berhari-hari. Baik. Sampai kering, sampai akarnya tidak ada sama sekali. Nah, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, akar nggak ada sama sekali, maka dia suci. Nah, dengan angin, dengan kering, itu. Baik. Tapi menurut mazhab ini belum suci karena belum disucikan dengan air. Baik, maka tadi disebutkan, baik, tidak ada yang lain, hanya air. Qala rahimahullah. Nah, fa'in taghayyar bighairi mumazah. Fa'in taghayyar jika berubah, air itu berubah. Bighairi mumazah tanpa adanya peleburan, pencampuran. Tapi ta'il tabur seperti potongan kapur barus. Au juhrin atau minyak. Au milhin ma'i atau garam air. Garam air itu garam yang dibuat dari air. Nah, mungkin dari air laut. Jadi garam itu ada dua. Garam ma'i dan garam ma'dan. Itu garam yang diambil dari bumi, ya, mungkin dari dalam bumi, baik kandungannya itu dibikin garam. Nah, ada garam ma'i ini. Baik, ya, garam ma'i itu kalau dia dimasukkan ke air, baik maka dia akan melebur. Nah, melebur dengan air. Baik. Au sukhina binajasin atau dipanaskan. Nah, dengan najis kuriha makruh hukumnya. Nah, makruh hukumnya bersuci dengan air itu. Baik, ini sudah memasuki masail. Nah, jadi tadi sudah dibahas tentang air yang tahur. Jadi air yang masih dalam sifat aslinya, maka itu bisa dipakai untuk bersuci. Baik, dipakai untuk menghilangkan najis, dipakai untuk mengangkat hadas. Sekarang misalnya kan begini aja semua. Nah, jika air yang pada asalnya hukumatnya, baik, taghayyara berubah sifatnya bighairi mumazijin tanpa adanya peleburan, seperti potongan kapur barus. Kita memiliki air, nah, satu batu misalnya. Kita masukkan satu kapur barus ke dalamnya. Nah, satu kapur barus kita masukkan ke dalamnya. Baik, maka kuriha makruh hukumnya menggunakan air itu bersuci. Nah, makruh hukumnya menggunakan air itu bersuci. Baik. Kemudian auduhmin atau minyak. Kita punya air dimasuki minyak. Biasanya kan nggak nyampur, kan dia akan ngambang di atasnya. Nah, maka makruh hukumnya untuk bersih dengan air itu. Baik. Atau yang dimasuki garam.
Nah, sehingga ini terbayar ya, berubah sifatnya. Nah, mungkin dari sisi rasanya dari pahit karena kemasukan kapur barus. Nah, atau rasanya menjadi asin karena ada garamnya. Baik, maka makruh untuk menggunakan air itu. Baik. Atau kemudian, dipanaskan menggunakan barang yang najis. Nah, seorang mengumpulkan kotoran, sinar, najis sebagai bahan bakar. Baik. Kemudian, kan asapnya masuk ke airnya itu. Nah, baik. Ini makruh hukumnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini pendapat beliau. Nah, ini kuriha. Baik, ini satu masalah yang pertama. Nah, tatkala air itu berubah baik dengan barang-barang yang tadi disebutkan, dengan barang-barang tadi disebutkan, maka makruh hukumnya untuk menggunakannya sebagai alat untuk bersuci. Nah, alhamdulillah, baik. Dalam pembahasan yang paling akhir, kalau seseorang memasak air dengan bahan bakar dari barang-barang yang najis, ini kita terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah airnya itu menjadi najis atau tidak? Nah, kalau wajahnya, pancinya tertutup, ini jelas tidak akan terpengaruh, ya, karena asapnya nggak akan balik. Yang dipermasalahkan itu kalau dia masaknya dibuka, pancinya terbuka, karena ini kan kotoran terbakar, baik, mengeluarkan asap, yang asapnya jadi masuk ke dalam air. Nah, yang dia itu merubah baik sifatnya air. Apakah air yang dinajis atau tidak? Nanti pembahasan baik istihalah. Istihalah itu najis yang berubah. Berubah dengan cara lain. Apakah dia menjadi najis atau berubah menjadi suci? Baik, ini kalau dari pendapat yang lain makruh hukumnya. Nah, makruh hukumnya tidak dihukumi najis, tapi makruh hukumnya. Kan berdina ada semua. Baik. Tempat juga ada yang bertanya, baik, bagaimana hukumnya jika masak air menggunakan blue gas? Nah, karena menurut si penanya, blue gas di Indonesia itu hanya dua bahan dasarnya, imma kotoran sapi, wa imma kotoran babi. Nah, kalau itu kotoran babi jelas, maknanya binatang yang halal dimakan dagingnya, kotoran ini nggak najis. Nah, jelas. Baik. Yang kedua itu yang bermasalah. Nah, jadi kotoran hewan yang haram najis dia. Baik. Maka sekarang apakah dia berubah atau tidak airnya? Nah, kalau airnya itu berubah sifatnya, baunya itu berbau sebagaimana bahan bakar aslinya, baik, maka dia didominasi. Tapi Allah mungkin antum pernah masak dengan bugas. Apakah aromanya itu aroma bugas atau aroma lain? Jadi kalau aromanya itu aroma kotoran babi, dia najis itu airnya. Kalau aromanya enggak, jadi itu sudah namanya istihalah. Ya. Nah, sudah hilang dengan adanya proses, maka dia dihukumi tidak najis lagi. Nah, jadi tergantung nanti perbedaan pendapat dengan pembahasan istihalah. Berubahnya najis dengan bentuk benda yang lain, apakah tetap najis atau nanti dihukumi sudah tidak najis lagi. Baik, ini alhamdulillah ya semula. Nah, kemudian yang kedua. Termasuk yang pertama. Jadi kalau
kita punya air berubah sifatnya dengan barang-barang yang tadi disebutkan, maka hukumnya makruh. Baik. Wa in taghayyara, kalau air itu berubah, kalau air yang kita miliki berubah, dimaksudi dengan lamanya dia, atau ma yasukku sawdul ma'i anhu min najisin fihi, atau sangat susah menjaga air darinya, dari tanaman-tanaman yang tumbuh di dalamnya. Wawaratis sajar, daun-daun pohon, au bimujawaratin maitatin, atau berdekatan dengan bangkai, au susina bisamsi, atau dipanaskan dengan sinar matahari, au bisairin, atau dengan barang yang suci, la yukrah, tidak makruh. Nah, ini masalah yang kedua. Masalah yang kedua. Baik. Jadi masalah yang kedua, air itu berubah. Perubahannya lain beda dengan yang pertama. Berubah karena saking lamanya, air kalau sudah lama berubah warnanya, mungkin jadi hijau. Nah, karena sudah banyak lumut yang muncul, menjadi hijau dia, warna airnya. Baik. Yang kita tidak bisa untuk menolak lumut. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menolak ke atas tumbuhnya lumut misalnya. Baik. Atau kemudian banyak daun-daun pohon yang terjatuh di situ, sehingga menjadi hijau. Nah, mungkin juga buah-buahan yang masuk ke dalamnya menjadi hijau. Baik. Bahkan mungkin rasanya juga berubah. Nah, atau dimujawa fimaitatin, atau berdampingan dengan bangkai. So, misalnya, kita punya tangga. Nah, kita punya tangga yang dikelilingi oleh kita punya ternak ayam atau ternak kambing misalnya. Kandang kita ada di tengah-tengah. Kemudian ternyata ternak kita mati semuanya. Nah, tanpa kita tahu, misalnya kita safar lama, ternak kita nggak ada yang ngurus, ternyata mati. Tatkala kita pulang dan kita buka air, ternyata air yang keluar dari tangga itu berubah sifatnya, dari baunya atau rasanya, atau bahkan mungkin warnanya. Nah, sudah berubah, baik ada rasa-rasa ayamnya, jadi bangkai ayam berubah sifatnya. Baik, jadi perubahan ya. Perubahan sifat air karena berdekatan dengan bangkai. Bangkainya nggak masuk, enggak. Rapat ini. Ya. Bangkainya nggak ada yang masuk, cuma mungkin aromanya. Aroma bangkai yang ada di sekitar itu mempengaruhi airnya, nggak masuk. Baik. Atau sehingga bisa kita memiliki cat yang tanpa tutup, sehingga tiap harinya terkena sinar matahari, sehingga jadi hangat airnya. Nah, berubah dengan adanya sinar matahari. Atau dengan barang yang suci. Nah, kita punya air kemasukan barang yang suci. Ya, barang-barang yang suci masuk ke dalamnya sehingga berubah. Nah, kemasukan madu misalnya, sehingga menjadi sedikit manis misalnya. Baik, kata beliau, lam yusra. Tidak makruh hukumnya untuk bersuci menggunakan air suci. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan catatan dalam masalah ini. Terutama tentang dimujawab bimaitatin. Air yang berubah karena berdekatan dengan bangkai tadi yang kita sebutkan. Nah, menurut pendapatnya mu'allif, nggak apa-apa, tidak mengapa untuk
bersih menggunakan air itu. Beliau rahimahullah, yakni saya menyebutkan dalam syarahnya. Nah, wala fakta annal aula tanazzu anhu in amkana. Meskipun boleh ya, kita bersuci wudu menggunakan air yang bau bangkai. Nah, bukan karena ada bangkainya ya, bertetangga dengan bangkai. Nah, airnya berubah sifatnya. Baik, kata beliau, baik, walau fakta tidak diragukan, anal aula lebih utama tanazzu anhu. Tanazzu itu berlepas diri, maknanya, baik, pakai saja air yang lainnya jika mungkin. Nah, berupaya untuk menghindarinya, air itu dipakai. Fa'idha wujida ma' lam yataghayyar aw afdal. Kalau kita menjumpai air yang tidak berubah sifatnya, itu yang lebih afdal dipakai untuk berwudu. Nah, dibandingkan kita menggunakan air yang beraroma bangkai. Meskipun kata mu'alif, tidak apa-apa. Nah, tidak makruh. Ini kata Syekh rahimahullah, afdal pakai air yang tidak berubah sifatnya. Nah, ini khanif bin Allah. Ini pendapat beliau rahimahullah ta'ala. Lebih-lebih lagi khanif bin Allah, mungkin dari sisi min nahiyati tibbiyah, mungkin dari penelitian para dokter, dari sisi kesehatan, itu air yang mudorot misalnya. Ya. Air yang mudorot. Baik. Mungkin khanif bin Allah, apa yang beliau nukilkan, mungkin air angin-angin itu membawa, kata beliau, waqad tahmilu hadhihi rawa'ih mikroba tahullu fi hadzal ma'. Angin itu membawa mikroba, nah, membawa virus-virus dan semacamnya dari bangkai dan masuk ke dalam air. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, pun kalau mazhab mengatakan enggak apa, nah, menurut penelitian dari sisi kedokteran misalnya, ini mungkin nanti timbul bahaya. Baik, maka kita tidak mengharamkan. Ya. Maka kata beliau rahimahullah, lebih afdal kalau ada air yang lainnya itu yang dipakai. Nah, terus bagaimana kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya itu yang dipakai. Menggunakan air yang ada rasa-rasa sampai. Nah, itu kalau kita yakin perubahannya itu bukan bangkai yang masuk ke dalamnya, tapi berdekatan dengan bangkai, sehingga berpengaruh baik dengan air ini. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, karena ikhwan fillah azakumullah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ini juga mukhalafun fi innal ma' tahirun. Bahwasanya air itu suci ila in taghayyara ta'muhu, kecuali jika berubah rasanya, au launuhu, atau berubah warnanya, au rihuhu, atau berubah baunya, binajasatin, dengan najis berubahnya, tahdusu fihi, yang terjatuh padanya, fihi. Najis itu masuk ke dalam sehingga berubah. Nah, ini hadisnya mukhtalaf fikih. Ada yang mendhaifkan, ada yang sebagian menghasankan. Baik, seandainya kita anggap hadis ini sahih ya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya kalau air itu berubah dengan najis yang tidak masuk, najis yang di sebelahnya, maka air tidak menjadi najis. Nah, jadi kita punya air, ternyata kok berbau atau beraroma, atau sifatnya berubah. Bangkai, aroma bangkai padahal bangkainya itu di sebelahnya. Nah, tidak masuk ke dalamnya, maka tidak masuk. Nah, menurut pendapatnya mu'alif rahimahullah, diperbolehkan menggunakannya. Baik, wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.